Shalom, Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Kasih karunia anugerah yang boleh kami nikmati, yang boleh duduk diam di hadapan-Mu, belajar untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan urapi setiap daripada kami, berkati telinga kami, persiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh bukan hanya mengerti mengenai firman-Mu, apa yang Engkau mau, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman-firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati urapi setiap daripada kami, Roh Kudus, jamah hati kami, khususnya urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Topik hari ini sangat menarik, saudaraku. Kita akan membahas mengenai tembok Yeriko. Ya, untuk kita semua tahu bahwa di Yosua pasal 6 ya, nanti kita akan baca mulai ayat 1, itu bicara mengenai bagaimana tembok Yeriko itu jatuh. Tembok Yeriko itu tembok yang membentengi kota Yeriko ya. Sebetulnya kalau secara panjangnya itu sekitar 600 meter. Jadi bukan panjang sekali, tapi enggak, 600 meter. Dan tebelnya ini yang luar biasa. Tingginya ada yang mulai kurang lebih 6 sampai 9 meter, bahkan sampai 14 meter. Tebelnya itu dibagi 2 lapis. Jadi mereka dibangun begitu kokoh ya. Lapis pertama 1,8 ada rongga kosong, terus berikutnya sampai mungkin di total 2 itu bisa sampai 6 meter. Saudara bisa bayangkan ya, tembok 6 meter, bahkan dikatakan bisa ditempati orang bisa tinggal di atasnya. Itu saking tebelnya temboknya. Kenapa? Karena tembok ini dikatakan di zaman perjanjian lama ya, 1400 tahun sebelum Masehi itu, ini tembok yang seperti untouchable, istilahnya yang tidak bisa dikalahkan, luar biasa, sangat tertutup dan sangat kuat. Nah, ceritanya seperti ini, saudaraku. Bangsa Israel itu kan sebelumnya kan dipimpin Musa. Nah, ketika Musa meninggal di Gunung Nebo dan dikuburkan oleh Tuhan di Gunung Nebo, Yosua ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa yang memimpin umat Israel untuk menyeberang sungai Jordan dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, ketika mereka setelah menyeberang, sebelum mereka masuk ke Yeriko, mereka itu disunat terlebih dahulu. Karena apa? Semua yang keluar dari Mesir itu yang dewasa, mereka sudah meninggal semua di padang belantara selama puluhan tahun, 40 tahun itu ya. Nah, hanya yang muda atau lahir di perjalanan itu, mereka yang masih sisa ini yang mau masuk ke tanah perjanjian, yang bakal bisa menempati. Yang keluar dari Mesir yang bisa masuk tanah perjanjian cuma Yosua dan Kaleb. Jadi mereka semua itu rata-rata belum bersunat. Nah, oleh karena itu sebelum mereka masuk ke Yeriko, mereka semua dikuduskan. Katakan Tuhan mengatakan, kuduskanlah dirimu, dan mereka semua disunat. Sunat itu menandakan apa? Perjanjian. Jadi perjanjian dengan Tuhan itu diperbarui. Kalau dulu mereka lahir di padang gurun, mereka belum mengenal perjanjian sunat, dan itu diperbarui. Sehingga semua sunat, setelah semua sunat baru mereka masuk mengambil alih Yeriko lah. Tapi sebelum mereka menyeberang itu, si Yosua sudah mengutus utusan untuk mengintai ya, bahkan sudah kerjasama dengan Rahab supaya bisa dibawa masuk ke dalam tembok kota Yeriko dan mengambil alih kota Yeriko. Sehingga mereka punya keyakinan bahwa Tuhan telah menyerahkan kota Yeriko kepada mereka. Mari kita baca Yosua 6 mulai ayat 1 ya. Dengan perikop jatuhnya Yeriko. Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi betul-betul ditutup. Benteng yang tebalnya bisa 6 meter ditutup. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua ayat 2. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi Tuhan sendiri yang berjanji kepada Yosua. Ini nanti semua tak serahkan kepada tanganmu ya. 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua para jurid harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala.
Apabila sangkakala tanduk domba panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Jadi ceritanya apa? Ini 600 meter benteng Yeriko ini harus dikelilingi oleh bangsa Israel selama 7 hari. Jadi sehari sekali. Nah, mengelilingi itu bukan perang ya, tapi membawa 7 sangkakala dan 7 imam bawa 7 sangkakala ya, tanduk domba di depan tabut, sama tabutnya dibawa. Terus keliling. Hari pertama keliling, nggak ngapa-ngapain, cuman meniup sangkakala. Nah, terus sampai hari ke-7 itu mereka muternya 7 kali. Jadi total mereka muter 13 kali mengelilingi tembok Yeriko itu. Nah, terus pada waktu sangkakala terakhir ditiup, tiupannya bunyinya panjang, terus semua bangsa itu bersorak. Jadi waktu mereka bersorak itu, temboknya itu masih tidak ada perubahan. Jadi selama 7 hari itu tidak ada perubahan apa-apa. Jadi misalnya kita disuruh melakukan sesuatu oleh Tuhan, tapi apa yang disuruh lakukan itu nggak make sense ya. Kalau logika kan perang kok muterin tembok ya. Muterinnya nggak ngapa-ngapain, cuma niup sangkakala terus bawa tabut. Sama semua orang suruh ikut muter. Terus nggak terjadi apa-apa hari pertama. Besoknya juga sekali hari kedua. Besoknya lagi hari 3 sampai hari ke-7, 7 kali muter terus, nggak ngapa-ngapain. Pas putaran ke-7 baru sangkakala ditiup panjang, itu mereka harus bersorak. Waktu mereka bersorak itu mereka juga nggak melihat ada apa yang sudah terjadi. Nggak ada apa-apa. Semua itu belum terjadi apa-apa. Nah, terus dikatakan maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi tembok ya, kita bayangkan tembok. Tembok kalau runtuh itu kan bisa kemana aja, bisa runtuh. Itu kan ada rongganya. Dia runtuh ya bisa runtuh ke dalam, bisa runtuh ke bawah ya, bisa runtuh ke dalam, bisa runtuh ke luar. Tapi ini runtuhnya sedemikian rupa sehingga apa? Reruntuhan itu bisa menjadi kayak bongkahan yang bisa dibuat pijaan untuk mereka itu menaiki tembok sampai bisa masuk ke kota Yeriko. Dan itu yang terjadi. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu katakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam dan meniup sangkakala, dan barisan penutup pengikut tabut itu sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tapi Yosua memerintahkan pada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan padamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi mereka itu kayaknya diajarin untuk berdiam diri. Tidak boleh banyak ngomong, tidak boleh ngapa-ngapain, pokoknya diem sampai saatnya. Bersorak, maka kamu harus bersorak. Jadi itu satu ajaran untuk taat ya. Nah, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya segala raja. Kemudian kembali mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Jadi mereka muter lagi, lalu berjalan juga 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu segala saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Sudah 6 hari, masuk hari ke-7. Tapi pada hari ke-7 mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Jadi hari ke-7 itu bukan sekali, tapi 7 kali. Ya memang tidak jauh ya, 600 meter kan tidak terlalu jauh. Jadi mereka bisa menyelesaikan dalam berapa jam saja. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh.
Tapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi semua sitaan hasil yang dirampas itu tidak boleh diambil. Semua harus dimusnahkan. Segala emas, perak, serta barang-barangnya tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan, kecuali benda logam ya. Lalu bersoallah bangsa itu, sedang sangkal ditiup, segera bangsa itu mendengar bunyi sangkala, bersoallah mereka dengan suara nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka manjat masuk dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi mereka merebut kota itu. Nah ini luar biasa, saudara. Kita kalau melihat cara berperang seperti ini itu sangat tidak lazim. Pertama, satu, jelas sekali mereka itu dengan pertarungan pertama mereka setelah di bawah pimpinan Yosua, itu Tuhan mengajarkan mereka untuk taat, ya, beriman, hanya mengandalkan iman, bukan mengandalkan kekuatan mereka. Bahkan di situ dikatakan tabut perjanjian dibawa keliling. Karena sebenarnya apa? Tembok Yeriko ini, kota Yeriko ini adalah dikatakan stronghold ya. Stronghold itu orang kuat, atau kita kalau bicara orang kuat itu penguasa di udara ya. Jadi kalau kita melihat di firman Tuhan itu di Efesus 6 ya, ayat 12. Itu dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sebetulnya kalau kita seperti di Yeriko gitu, bangsa Israel akan mengusir penduduknya Yeriko. Tapi sebetulnya bukan orangnya, tapi strongholdnya, orang kuatnya, atau kita bicara kekuatan spiritualnya yang jahat itu, yang menjadi musuh daripada bangsa Israel. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di kota Yeriko ini merupakan refleksi dari kehidupan saudara dan saya. Ketika kita baru pertama kali bertobat, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus melawan stronghold atau kuasa kegelapan, roh jahat yang ada dalam kehidupan kita sebelumnya, manusia lama kita. Itu yang nomor satu kita harus lawan. Dan untuk melawan itu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Nah ini kalau bicara secara Yeriko, bicara secara praktek refleksi kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang seharusnya ketika kita baru bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beriman. Nah kita setelah itu, langkah pertama kita itu kita harus diminta didoakan pelepasan, saudara. Karena apa? Karena kita itu kan ketika kita mau melepaskan, kita belum tentu sudah lepas dari manusia lama kita, dari stronghold kita, dari kuasa-kuasa kegelapan yang dulunya ada dalam kehidupan kita. Mungkin yang membuat kita jadi orang pemarah, membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan banyak hal-hal yang memang, ya kalau di perumpamaan yang hilang itu, kan Bapak itu memberikan jubah yang baru. Supaya apa? Identitasnya menjadi identitas yang baru. Nah itu yang harus kita lakukan. Dan Yeriko ini, tembok Yeriko ini robohnya sama proses secara logikanya itu menunjukkan bahwa apa? Hanya kuasa Tuhan yang mampu. Pertama, tabut perjanjian atau hadirat Tuhan itu dibawa keliling. Jadi kita untuk bisa mengalahkan stronghold atau manusia lama kita, misalnya kita sudah baru bertobat, terus kita minta doa pelepasan. Itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita betul-betul harus menggunakan lutut kita, doa kita, dan iman kita. Kita mohon supaya apa? Supaya Tuhan itu dengan belas kasihannya, dengan kuasa urapan Roh Kudusnya yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya, bahwa Dia akan membantu kita seperti Tuhan membantu bangsa Israel ketika mengelilingi tembok Yeriko. Dengan sikap hati yang taat, patuh, tanpa pertanyaan, memuji-muji Tuhan bahkan sebelum semuanya terjadi. Jadi yang kita lihat bersorak-sorai memuji Tuhan itu sebelum semuanya terjadi. Bayangkan saudara perang 6 hari, saudara disuruh melakukan sesuatu yang di luar logika. Saudara nurut, kita semua nurut, bangsa Israel itu nurut, sudah diem, nggak ngomong apa-apa. Tapi mereka nggak melihat perubahan apapun. Nah kalau saudara sendiri dalam kehidupan ini punya tembok Yeriko yang saudara harus hadapi. Saudara terus berdoa, saudara terus percaya sama hadirat Tuhan, saudara terus berjuang. Tapi saudara tidak boleh mengeluh, saudara harus diam, percaya, dan terus melakukan apa yang Tuhan sudah suruh lakukan. Cuma percaya satu, bahwa Tuhan mengatakan bahwa Yeriko ini telah diberikan kepadamu.
Jadi cuma kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan itu telah memberikan kemenangan kepada setiap daripada kita. Bahwa kita nantinya akan menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Itu yang harus kita percaya, saudara. Tapi kenyataannya, fakta di hadapan kita itu semua belum terjadi. Tapi kita terus harus melakukan dengan tekun, dengan taat, dengan iman ya. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 30. Nah, dikatakan karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi bukan apa-apa lagi yang melakukan Tuhan. Dengan bagian kita adalah apa? Kita menjaga iman kita. Yakin bahwa apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita semua itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari pertempuran di Yeriko. Ya, pertama, kita taat melakukan apa yang Tuhan mau. Meskipun logika kita tidak masuk. Mana ada logika orang berperang tidak ngapa-ngapain, cuma keliling aja. Cuma niup trompet bawa hadirat Tuhan. Jadi berarti apa? Kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam apapun yang kita lakukan, dalam kita keseharian kita menghadapi banyak tembok-tembok Yeriko. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang kebal dari masalah. Dan masalah-masalah yang kita hadapi itu kita bisa ilustrasikan seperti tembok-tembok Yeriko. Jadi masing-masing kita itu memiliki tembok Yeriko yang kita harus hadapin. Mungkin kalau kita baru bertobat ya seperti di perjanjian di Yosua ini dikatakan mereka baru disunat, baru perjanjian ulang dengan Tuhan. Terus setelah disunat ini musuh mereka pertama. Jadi kayak kita setelah bertobat kita doa perlepasan, kita harus menyangkal diri kita, membuang manusia lama kita, mematikan manusia lama kita. Tapi bukan kita sendiri yang bisa mematikan, tapi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Satu, kedua, pelajaran kita ambil dari pertempuran di Yeriko adalah kita diam, kita jangan mengeluh, jangan memakai kata-kata kita dengan cara-cara manusia atau dunia yang seringkali negatif thinking, kata-kata negatif, kata-kata keluhan, ya sambat ya, misal, aduh, nah ini jangan. Di sini jelas sekali diam, jangan mengeluarkan satu kata pun. Tetapi ketika sangkakala panjang ditiup, itu menandakan apa? Itu Tuhan, kehadiran Sang Raja. Maka bersoraklah. Jadi kita harus memuji Dia. Meskipun belum terjadi, memujinya bukan karena berkat yang Tuhan berikan pada kita, enggak. Memujinya karena hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Jadi intinya di situ. Kita satu ya, kita taat, kita tetap percaya melakukan apa yang Tuhan mau dengan membawa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan keseharian kita, dan kita enggak boleh pakai mulutnya kita sebagai orang dunia yang seringkali suka bersungut-sungut, enggak. Tapi kita diam dan tetap percaya. Ya. Karena apa? Sangkakala itu ditiup itu ada sangkakala untuk peperangan ya. Ada lagi sangkakala untuk menandakan kehadiran Tuhan. Dan ketika sangkakala panjang ditiup, berarti apa? Kehadiran Tuhan telah nyata dan itu kemenangan sudah di tangan kita, maka mereka semua bersorak-sorai memuji Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Karena Allah bertahta di atas puji-pujian dari umatnya. Ketika hidup kita dipenuhi oleh ucapan syukur dan puji-pujian terhadap kasih karunia, terhadap kehidupan baru yang Tuhan berikan pada saudara dan saya, maka janji Tuhan kepada saudara dan saya, seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, kota Yeriko akan kuberikan kepadamu beserta semua isinya. Demikian pula kehidupan kita di bumi. Mungkin hari ini kita masih memiliki tembok Yeriko. Tuhan masih membiarkan kita masuk dalam satu proses mengelilingi tembok Yeriko kita, mengelilingi permasalahan kita. Tapi percaya, ketika sangkakala panjang ditiup, Tuhan hadir dan kita bersorak-sorai memuji Dia, maka Dia sendiri akan membuat tembok itu menjadi runtuh dan Dia akan membawa kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Mungkin kita melihat ketika kita sedang dalam proses, memang tidak sama ya. Ada orang mungkin dikatakan lahir di ranjang emas, tapi bukan berarti ranjang emas itu tidak ada masalah, saudara. Bukan berarti ranjang emas tidak memiliki tembok Yeriko, karena semua patokan yang kita ukur tidak boleh hanya sekedar berdasarkan dari berkat yang kita lihat. Kadang-kadang orang punya
banyak berkat pun ketika kehidupan mereka tidak bisa baik, itu mereka bisa mengatakan mereka memiliki tembok Yeriko. Ya kayak baru-barusan kemarin ini saya berdoa untuk sebuah acara di mana saya mendoakan berkat untuk semua yang hadir, ya keluarga saya. Itu saya mendoakan berkat sedemikian rupa sehingga setelah doa berkat, terus salah satu dari yang didoakan datang. Kurang satu tadi, apa? Kenapa tidak didoakan bahagia? Karena bahagia itu lebih penting daripada berkat uang, daripada berkat yang lain-lainnya. Padahal saya sudah mendoakan sukacita, damai sejahtera, karena semua itu yang Tuhan yang berikan. Dan penyertaan, perlindungan, pertolongan, kesehatan daripada Tuhan. Tapi masih minta didoakan bahagia, saudara. Nah, jadi ternyata apa? Ternyata setiap orang dari kita ini punya tembok Yeriko. Jadi saudara, kita tidak boleh hanya menilai dari tembok Yeriko itu dari misalnya, oh saya kesulitan uang, pekerjaan saya tidak berhasil, saya tidak diberkati. Bukan hanya dari berkat, tapi dari seluruh aspek kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena setiap daripada kita punya jalan kehidupan masing-masing, dan Tuhan menjanjikan satu, bahwa kita akan menjadi lebih daripada orang-orang yang menang di dalam apapun yang kita kerjakan. Tapi ketika kita sedang mengerjakan proses kehidupan kita, seperti kalau dalam proses kita bicara runtuhnya tembok Yeriko ini, nah kita taat, tetap setia percaya sama Tuhan, dan kita jangan berkeluh kesah, diem, tapi membawa hadirat Tuhan dan memuji Dia. Menghargai hadiratnya, memuji Dia, dan tetap tekun melakukan dengan setia. Nah, ketika saatnya tiba, kita merasakan hadirat Tuhan dengan mendengar tiupan sangkakala yang panjang, kita bersorak memuji Dia. Maka semua yang Tuhan telah janjikan, dikatakan akan diberikan kepada saudara dan saya. Ya, yaitu apa? Menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Karena dikatakan Efesus 6 tadi, bahwa musuh kita ini penguasa di udara. Jadi musuh kita itu bukan manusianya. Jadi kalau saudara misalnya kalau terus punya masalah, ya terus saudara terus marah sama orangnya, jangan saudara. Tapi saudara berdoa supaya minta penyertaan Tuhan, minta Tuhan turut campur, supaya apa? Supaya stronghold atau orang kuat atau penguasa di udara yang di belakang semua itu yang dikalahkan. Dan sebenarnya mereka sudah tahu bahwa mereka pasti kalah. Seperti yang Tuhan katakan bahwa semuanya telah diberikan kepada saudara dan saya sebagai wakil-wakil Tuhan. Bahkan semua nama itu harus bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Karena ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan Dia mati dan bangkit pada hari ketiga, semuanya telah dikalahkan. Dan tidak ada nama selain nama Yesus yang berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Dan saudara dan saya semua sebagai orang-orang yang diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan, kita semua adalah yang bungsu dan Dia adalah yang sulung. Jadi semua janji Tuhan itu akan berlaku pada kehidupan saudara dan saya. Cuman masalahnya apa? Mungkin ada yang masih hari pertama, jadi masih hari muter lagi. Ada yang masuk hari ketiga, masih muter lagi. Ada yang mungkin baru mau masuk ke hari yang ketujuh. Jadi saudara sekalian, tetap setia kepada Tuhan. Jaga iman kita, percaya apa yang Tuhan sudah janjikan pada saudara dan saya dalam kehidupan. Kalau saudara baru bertobat, saudara perlu untuk pelepasan, segera lakukan pelepasan. Karena apa? Ini adalah step pertama. Kota Yeriko adalah kota pertama yang dikalahkan oleh bangsa Israel setelah mereka mengadakan perjanjian sunat, perjanjian ulang, peneguhan perjanjian dengan Allah di perjanjian lama sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi lakukan itu. Cari mentor saudara, cari gembala saudara, minta doa pelepasan. Tapi kalau saudara menghadapi tembok Yeriko yang saudara sedang alami hari ini, percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, saudara akan mendapatkan semua yang Tuhan telah janjikan kepada saudara. Tetap setia, percaya, jangan bersungut-sungut, dan puji Dia, sorak Dia, gunakan lutut saudara, tetap berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, mengingatkan setiap daripada kami bahwa peristiwa tembok Yeriko itu adalah gambaran dari bagaimana Tuhan mengenapi janjinya dengan cara, bukan cara-cara manusia, tapi cara yang mungkin kami tidak bisa memikir, tapi Engkau yang memberikan semua itu kepada setiap daripada kami yang mengasihi Engkau. Berkati hati kami untuk bisa percaya, berkati kami untuk bisa melakukan firman ini, berkati
Dengan kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kami untuk menyertai, melindungi, memberkati, menuntun, menolong kita semua mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.